Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini di Masjid Al-Barkah yang kita cintai dalam acara pengajian rutin. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada baginda penghulu alam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wal Mukatarom Al-Ustadz Haji Jaini Dahlan MA beserta Ustadz Ahmad Qurtubi, yang kami hormati Badan Wakaf Masjid Al-Barkah, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Barkah, dan yang kami hormati para jamaah sekalian yang telah berkenan hadir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada pengajian rutin malam hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan sholawat. 3. Kajian kitab. 4. Tutup doa. Demikianlah beberapa serangkaian acara pengajian pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita buka acara pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah agar acara kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan sholawat yang akan dibacakan saudara Kasbullah. Kepada Kasbullah kami persilahkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Oh ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ashraqal badru alayna fatafat minhul buduru mis
مثل حسنك ما رأينا خنت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Demikian tadi pembacaan sholawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zaini Dahlan Eman. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin waftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'du, para bapak, para saudara, para santri sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu, kesempatan, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu mengikuti kajian hadis kita Bulughul Maram. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas hadis yang kalau di sini yang ke 1488, karena hadis yang berkaitan dengan adab dan perilaku itu ada di bab-bab akhir. Kalau di bab-bab awal itu bab tentang ibadah, sholat, puasa, haji dan sebagainya. Maka hari ini kita akan membahas tentang hadis yang ke 1488. Wa an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, qala, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, dan demi di mana jiwaku berada di tangannya. Ini dalam bahasa lain dikatakan demi Allah, karena jiwa setiap manusia itu ada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu kalimat sumpah. Kalau secara umum hari ini kita biasa mengatakan wallahi, demi Allah. Tapi dalam istilah hadis ini wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? La yu'minu abdun, tidak beriman. Ini berat ya. Tidak beriman. Abdun, seorang hamba, walaupun dia beriman, secara lisan dia mengatakan beriman. La yu'minu abdun, tidaklah beriman. Dengan kata lain, imannya tidak memenuhi kriteria. Kalau beriman masih ada, imannya ada. Ketika orang mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mukmin, dia beriman. Tetapi kadar imannya tidak sama antara manusia satu dengan manusia yang lain. Iman kita yang hari di sini juga berbeda. Ada yang imannya kalau misalnya kita beri angka nilainya 10, ada yang imannya 20, ada yang 30, nah begitu. Karena iman itu yang mengetahui persis kadar iman seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini dilanjutkan la yu'minu abdun, tidaklah beriman, tidaklah utuh imannya seorang hamba, tidak utuh, tidak 100%. Hatta sampai yuhibba lijarihi, sampai ia mencintai tetangganya. Bukan mencintai cinta kepada tetangga, bukan. Hati-hati ini pengertiannya. Bukan mencintai artinya cinta apa ya, cinta seperti orang jatuh cinta, bukan.
Tetapi mencintai artinya menghormati, menyayangi, menganggap bahwa tetangga itu adalah sesuatu yang penting dalam bagian hidup. Itu namanya yuhibba lijarihi. Auli akhihi, atau kepada saudaranya. Akhi itu saudara. Kita apakah cinta kepada saudara atau tidak? Kalau perasaan cinta pasti ada. Tetapi apakah cinta kita ini, di sini dilanjutkan, mayuhibbu li nafsihi, seperti cintanya kita terhadap diri kita. Bagaimana cinta kita kepada diri kita? Yang paling gampang itu contohnya kalau kita sakit, maka kita berapa? Berobat. Itu artinya apa? Kita mencintai diri kita. Diri kita. Kalau kita lapar, maka kita makan. Karena kita mencintai diri kita. Pagi-pagi kita mandi supaya bersih karena kita mencintai diri kita. Sebab kalau diri kita kotor, bau, tidak mandi, itu berarti kita tidak mencintai diri kita. Sebab dalam penampilan yang seperti itu, orang akan menganggap bahwa diri kita ini menjadi tidak bersih karena kita tidak mencintai diri kita. Nah, cinta kita terhadap diri kita ini apabila sama dengan cinta kita kepada tetangga dan saudara kita, maka barulah iman kita sempurna. Kalau kita sakit, kita berangkat berobat. Kalau saudara kita sakit, kita ikut merasakan sakit atau tidak? Ikut merasakan. Bagaimana menunjukkan rasa simpati kita terhadap tetangga dan saudara. Itu namanya merasakan sakit. Jangan sampai ada tetangga kita yang sakit, kita seperti tidak tahu atau malah sibuk dengan kegiatan kita. Apalagi ada tetangga yang meninggal dunia, ya kita biasa saja melaksanakan aktivitas keseharian. Nah, ini artinya kita tidak mencintai tetangga kita dan saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau kita memakai pakaian bagus, kemudian ada tetangga kita yang memakai pakaian yang tidak bagus, itu seharusnya kita berpikir ulang. Kenapa? Kita merasakan adanya ketertarikan. Kita makan enak, tetangga kita tidak makan enak. Nah, ini tidak boleh. Kalau melihat hadis ini, kalau kita kenyang, maka tetangga kita kenyang. Makanya dalam penjelasan dalam hadis lain, ketika kita memasak sayur, maka perbanyaklah airnya, kuahnya. Kenapa? Khawatir tetangga kita tidak punya atau belum punya makanan. Maka perbanyaklah airnya supaya cukup. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman, tidaklah sempurna imannya, tidaklah utuh imannya seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, wariwayatul jar, di sini ada penjelasannya. Wariwayatul jar, dan dalam riwayat apa yang disebut dengan tetangga amatan secara umum lil muslim, bagi orang muslim, amatan lil muslim, tetangga itu tidak membedakan siapa tetangga kita. Di sini dikatakan lil muslim, bagi orang muslim. Mungkin saja punya tetangga al kafir wal fasik wasiddiq wal abdu wal qorib wal ajnabi
wal aqrab. Apakah ia orang kafir atau orang fasik atau orang jujur, wal abdu atau ia orang yang hamba sahaya, wal qorib apakah orang yang dekat dengan kita, wal ajnabi apakah orang asing, wal aqrab atau orang yang sangat dekat dengan kita, itulah tetangga kita. Nanti di akhir penjelasan ini, wa tuqaddibu anna hadal jar arbauna daron min kulli jihatin. Siapakah tetangga kita? Maka dikemukakan wa tuqaddibu anna bahwasanya hadal jari batas tetangga itu arbauna daron 40 rumah dari rumah kita, min kulli jihatin dari setiap sudut. Rumah kita berada di mana? Di tengah-tengah begini. Ini sebelah apa? Ini sebelah barat, mana barat sana ya? Barat 40 rumah. Utara 40 rumah. Terus timur 40 rumah. Selatan 40. Itulah tetangga kita. Maka kalau ada tetangga kita yang jarak 39 rumah ada yang kesusahan, maka itu kewajiban tetangga kita. Jadi memang konsep hadis ini sungguh luar biasa kalau kita pahami betul. Artinya tidak ada orang yang susah sendirian, tidak akan ada orang yang sengsara sendirian, karena saling membantu atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang. Karena di dalam hadis ini perbedaan tetangga itu tidak dibedakan apakah ia berbeda agama atau berbeda suku atau berbeda keyakinan. Selama ia manusia, maka ia adalah tetangga kita. Riwayatul jar amatan lil muslim, maka seorang muslim itu tetangganya yang tadi disebutkan, apakah dia orang jujur, apakah orang tidak jujur, apakah orang yang dekat, apakah orang asing yang sebelumnya tidak kenal. Ketika ia berjarak 40 rumah dari rumah kita, maka ia adalah tetangga. Nah, itu adalah penjelasan dari Imam At-Tabrani dari hadis tentang tetangga. Kemudian dilanjutkan, al-jironu salah satu. Tetangga itu ternyata dibagi menjadi 3. Jarun lahu hakun, ada tetangga kita yang hanya mendapatkan haknya 1 dari kita, yaitu hanya hak bertetangga saja. Ya, ini orang yang berbeda keyakinan, dia mendapatkan hak bertetangga dengan kita. Boleh saling tolong menolong, boleh saling menyapa, begitu maksudnya. Dia hanya punya 1 itu, tidak yang lain, ya, yaitu hakul jawar, hakul bertetangga. Kemudian ada lagi tetangga yang punya 2 hak. Dia punya hak dari tetangga yang lain, yaitu apabila tetangganya itu seorang muslim. Kalau tadi orang yang berbeda keyakinan, itu hanya bertetangga saja, saling tegur sapa, saling melindungi, saling berinteraksi, itu masih boleh. Tetapi kalau tetangganya muslim, dia punya 2 hak. Yang pertama adalah hakul jawar, hak bertetangga. Yang kedua hakul Islam, maka dia mendapatkan perlakuan sebagai sesama muslim. Apa perlakuannya? Maka kembali kepada hakul muslim alal muslim situn, ada 6. Bila ia memanggil, datanglah. Bila ia mengundang, datanglah. Bila ia bersin, jawablah. Bila ia sakit, jenguklah. Bila ia meninggal, antarkanlah sampai. Itu hak muslim dengan tetangganya. Kalau yang tadi berbeda keyakinan, kita tidak mesti ikut ke kuburannya, karena dia berbeda keyakinan. Tapi sekedar mengucapkan bela sungkawa sebagai tetangga boleh. Begitu batasannya di situ. Itu adalah tetangga yang memiliki 2 hak.
Wajarun lahu salasatun, dan ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Jarun muslim walahu rohmun, itu tetangga yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Misalnya ini oleh orang tuanya diberi rumah, ini kakaknya, ini adiknya, nah, tetangga kene tah, ya. Atau dia ada hubungan silaturahminya, hubungan darahnya, begitu. Nah, ini memiliki hak 3. Pertama, hak bertetangga. Yang kedua, hak sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, hakur rohmi, hak hubungan silaturahmi. Silaturahmi itu artinya dia boleh lebih jauh bertetangganya, lebih jauh bergaulnya, karena dia sesama saudara. Waqala Syekh Muhammad Abi Hamzah Jamroh, berkata Syekh Muhammad bin Abi Jamroh, hifdul haqqil jari min kamalil iman, menjaga hak tetangga min kamalil iman, itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Jadi menjaga hak tetangga kita itu sebagian dari kesempurnaan iman. Makanya tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tetangga, tidak boleh. Walaupun setiap orang boleh melakukan apa saja di rumahnya, tetapi apakah ini mengganggu atau tidak, gitu. Ya, misalnya apa yang mengganggu tetangga, misalnya bakar-bakaran misalnya, sehingga asapnya itu masuk ke rumah tetangga semuanya, ya. Nah, itu dianjurkan untuk dihindari, karena menjaga hak tetangga itu adalah min kamalil iman, dari kesempurnaan beriman. Wal idraru bihi, dan membahayakan tetangga, minal kabair, itu bagian dari dosa besar. Membahayakan tetangga, kita main api di rumah kita, atau kita misalnya membuat sesuatu yang gaduh sehingga mengganggu, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ji jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yu'ji jarahu, maka janganlah menyakiti tetangganya. Kalau bisa tetangga itu kita jadikan sebagai orang yang istimewa buat kita. Karena kalau kita kesusahan, yang paling pertama kali mengetahui kita dalam kesusahan siapa? Tetangga. Yang pertama kali menolong tetangga. Kalau saudara kita jauh, mungkin ada yang di Kerawang, ada yang di Malaysia, mana mungkin ketika kita punya kesusahan yang membutuhkan pertolongan cepat, kita nelpon ke Jakarta, kan nggak mungkin. Maka mesti ke tetangga. Maka janganlah pernah menyakiti tetangga, karena itu adalah bagian dari kamalul iman, kesempurnaan iman. Dan membahayakan tetangga itu bagian dari dosa besar. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu tutup doa. Doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Ahmad Qurtubi. Sebelum kita berdoa, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan,
Di hati para jamaah sekalian mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pada Ustadz Ahmad Qurtubi dipersilakan untuk memimpin doa sekaligus sebagai penutup acara pada pengajian malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ilahiyal karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwa wa abwabas sihah wa abwabas salama wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim.